Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Aduh, ya Allah, pegel banget. Pegel, emang harus ngapain? Baru opening. Terus kenapa? Macet banget kan, Mas Bedu kan. Terus kayak capek gitu ya, kamu capek. mengeluh karena Iya. kemacetan yang melanda ibu kota setiap harinya. Parah. Yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Parah. Ipa kan naik motor sendirian Iya. gitu ya. Terus orang-orang tuh kayaknya udah pada keluar gitu beraktivitas. Walaupun ini kan adalah kenormalan baru ya. New normal. New normal. New Normal. Iya Mas Bedu. New normal. Terus kamu, iya kadang-kadang aku juga suka gimana gitu ya. Suka agak prihatin melihat perilaku masyarakat kita sebagian besar ya. Yang tidak mempedulikan kesehatannya, keselamatan jiwanya gitu kan. Dengan keluar rumah nggak pakai masker. Kepake masker. Terus kan itu macet ya Mas Bedu ya. Ada yang nggak pakai helm, nggak pakai masker. Di samping saya, aduh ini gimana gitu. Jadi kayak gimana gitu Mas Bedu. Ada yang Agak pakai takut helm juga. tapi nggak pakai motor, ada. Lagi nonton konser ya. Konser di sana. Kalau di Sulawesi nonton pakai helm nggak pakai motor, turun nggak pakai konser, motor. takut timpuk ya kan. Tapi Ipa juga punya temen tuh, mana-mana nggak mau pakai masker. Terus pas Ipa tegur, pakai masker, walaupun new normal. Katanya gini, Allah kalau mati juga ya mati aja gitu. Nah, iya itu kadang-kadang mereka tuh bilang, kan mereka sadar nggak sih kalau ini hidup tuh adalah titipan ya. Yang namanya titipan, segala sesuatu yang dititipi harus kita jaga. Harus dijaga. Nah, salah satu menjaganya dengan ikhtiar, menjaga titipan Allah, pakai masker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedu nggak Ma. pakai masker? Ini masker mah. Enggak mah. Ini kan karena kalau Bedu ngomong pakai masker ntar nggak kedengeran suaranya mah. Yang paling penting kan protokolnya jarak. tetap jaga kesehatan, jaga jarak Ya, mah. ini udah diukur. Udah diukur. Jarak jauh tuh, semeter setengah. Tidak ada kontak fisik juga kan kita mah. Gitu. 1 meter. Udah aman, Sudah aman. sesuai aturan. Kalaupun keluar cet juga paling 1 meter udah jatuh shoot nggak sampai. Jadi dropletnya nggak sampai jauh gitu loh mah. Karena kita ini harus berusaha. Berusaha betul mah. Nah tapi yang masalah kan adalah mah pada saat ada di kerumunan massa, nunggu bis, nunggu angkutan umum, di ruang publik ya kan. Tapi dia tidak menjalankan Pakai protokol masker. kesehatan, tidak mengindahkan anjuran pemerintah untuk tetap pakai masker, cuci tangan. Nah, ada yang suka seenak-enaknya gitu loh. Malah kalau ditegur agak marah gitu ya Mas. Jadi kita ini, coba kalian lihat di dalam surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul walil amri minkum. Hai orang yang beriman, taat sama Allah, taat dengan Rasul, taat dengan pemimpin kamu. Kondisi sekarang katanya virus corona ini menjaganya jaga jarak. Kita udah pakai masker, takut kita batuk atau berbangkis. Bersin, iya betul. Kalau kita bertemu dengan orang lain, kalau orang lain itu misalnya maaf dalam tanda kutip, dia sehat. Boleh jadi fisik kita ini kuat, kalau kita berbangkis orang lain kena. Mungkin imun kita kuat. Atau orang lain mengenai kita. Makanya kita wajib bekerja dan berusaha sesuai kemampuan yang ada. Gitu Iya. jadinya. Lagian juga kan kita masuk ke studio sini juga kan masing-masing sudah dites kesehatan. Dites. Kalau Ya. sakit nggak mungkin bisa masuk sampai sini mah. Jadi Sudah diukur. udah ukur suhunya. Berapa suhunya? Tadi Bedu 34, Oh Ipa 36. 36. Sama mama juga 36. Artinya Maipah mama sama. Iya, iya. Mas Aku Bedu berarti kecil dong kedinginan nih. 34 ya. Bukan kecil. Karena Berarti dingin iya. Dinginan. Kalau mah gerah mulu. Gerah mulu, Bisa panas. bisa panas. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah titipan ilahi, sebenarnya apa sih Mas yang dimaksud dengan titipan ilahi? Hidup ini adalah titipan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah titipan. Titipan. Manusia di alam dunia ini diberikan kehidupan oleh Allah untuk mengarungi alam dunia. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di alam dunia ada 2. Yang pertama buat ibadah hablum minallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali nyembah kepada Allah. Artinya kalau ada orang hidup di alam dunia tidak ibadah, tidak sesuai rencana awal penciptaan. 2.
Manusia diciptakan di alam dunia buat hablum minanas. Bergaul dengan orang lain. Yang namanya hablum minanas itu khalifatullah fil ardh. Bagaimana kita bergaul dengan manusia lain, bergaul dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Itu semua diatur oleh Allah dalam Al-Quran, diatur oleh Rasul dalam hadisnya. Makanya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, jangan kita sombong. Allah, ada Allah. Contoh. Ketika seorang sahabat bertamu ke rumah Rasulullah SAW, Rasul nanya, apa engkau bawa kendaraan? Bawa. Dulu kendaraannya bukan mobil, tapi onta. Apa sudah engkau ikat? Biarin aja, serahkan sama Allah. Yang penting saya udah taruh tuh di halaman rumahmu ya Rasulullah. Rasul bilang, tidak. Kamu harus usaha, ikat kendaraanmu, soal hilang itu urusan lain. Nah, makanya kembali kepada Al-Quran. An-Najm 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan apa yang dia usahakan. Kalau dia berusaha untuk menjaga hartanya, maka akan dijaga oleh Allah. Kalau dia berusaha untuk menjaga kesehatannya, kesehatannya pun dijaga oleh Allah. Namun ini dunia. Dunia ini selalu manusia diberikan musibah. Ada yang suaminya baik, istrinya tidak, istrinya baik, suaminya tidak. Dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dari ayah, dari ibu, dari mertua, semua ada. Dari penyakit, dari ekonomi, semua ada. Tapi kita, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum sehingga kaum tadi merubah dirinya. Masya Allah. Para ahli kesehatan mengatakan yang namanya virus corona kenanya melalui udara. Kalau kita berbangkis, makanya kita diperintahkan oleh para ahli banyak cuci tangan. Sebetulnya kita umat Islam dari dulu diperintahkan cuci tangan kalau mau sholat. Ya mau wudhu. Masya Allah, kita berwudhu. Cuci tangan 3 kali. Kemudian juga yang namanya kumur-kumur 3 kali, hidung 3 kali, muka 3 kali, tangan sampai siku 3 kali, telinga 3 kali, kaki sama mata kaki 3 kali. Artinya semua anggota wudhu kita setiap hari minimal kalau cuman wudhu doang 15 kali disentuh. Iya apa iya? Iya. 3 kali kali 5, 15 kali. 15. Baik itu yang namanya mulut, hidung, muka, tangan, kepala, telinga, kaki, 15 kali. Artinya benar aturan agama karena tidak ada aturan agama yang tidak mengandung hikmah. Coba sekarang. Dianjurkan oleh para ahli kesehatan kemana-mana kita pergi cuci tangan. Sekarang ada aturan tiap masuk ke toko, masuk ke rumah, masuk ke kantor ada cucian tangan. Iya kan? Iya Ma, betul. Dibersihkan semua. Padahal dari dulu kita mana biasa. Kemudian juga diukur berapa suhu daripada tubuh kita. Kalau yang terlalu panas dianggapnya sakit. Tapi maaf, saya bukan yang gak setuju. Saya orang yang gerah melulu. Iya betul. Kamu tahu sendiri kan. Yang namanya kalau ceramah aja kipas kiri kanan 2. Kalau kurang udah ngucur. AC aja 18 tuh 24 jam di rumah. Jadi kalau seandainya saya normal biasa boleh jadi bisa 40. Kalau emang mereka mengira saya sakit, maaf, tidak semua orang sama. Saya bukan protes apa-apa, survei membuktikan. Betul. Ini kenyataan. Kalian udah menggigil, mama masih kena kegerahan. Kan beda kan? Beda nggak? Iya. Jadi maaf, yang meriksa jangan disamakan semuanya. Karena tiap individu berbeda. Jadi disamakan dengan kondisi orang yang bersangkutan. Kita diperintahkan membersihkan rumah. Kalau pergi kemana-mana, pulang ke rumah langsung mandi. Bukankah dalam Islam dari dulu diperintahkan mandi? Sunat kalau mau sholat Jumat mandi, sholat Idul Fitri, Idul Adha mandi. Sunat, dapat pahala. Bersih. Demi kesehatan, demi kebersihan. Makanya kita selalu berusaha setiap saat dan kesempatan menjaga diri kita. Jangan sombong. Alah, kalau udah waktunya mati, mati aja. Tidak bisa. Kita berusaha menjaga lebih baik daripada mengobati. Sekarang kita jaga kesehatan kita dengan sesuai anjuran para ahli. Kita jaga, itu lebih aman. Keluar rumah kalau perlu.
Perlu-perlu aja. Kalau perlu aja. Pulang ke rumah langsung mandi, kalau perlu mandi keramas. Tidak sedikit menurut kabar yang kita lihat di TV. Orang yang ngawinin datangnya cuma 30 orang. Ya betul Mas. Ya kan? Kemarin baru saja MC ikat. Masya Allah. Kakaknya kena. Saudaranya kena. 3 orang yang meninggal. Ya Allah. Konon para ahli mengatakan penyakit ini cepat menular, cepat mematikan. Bukannya kita takut mati, kematian mah pasti. Pasti. Ul idal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati. Kemudian kata Allah dalam surat Jumu'ah ayat 8. Katakan Muhammad kepada segenap manusia, kalian pasti mati. Kalau sudah datangnya kematian, maka dikembalikan kepada kalian, kepada yang gaib, kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, kembali kepada Allah. Dan dikembalikan kepada kalian apapun yang pernah kita lakukan selama ini. Artinya mati itu butak. Tapi wajib diusahakan. Iya. Bagaimana caranya? Begitu. Oke. Peraturan ya Maya. Betul. Salah satu bentuk ikhtiarnya adalah dengan menerapkan PSB, PHSB, pola hidup sehat dan juga bersih. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.